Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amalia dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Untuk memenuhi tugas manajemen perbankan syariah, saya akan memaparkan mengenai pembiayaan sewa, ijaroh, dan ijaroh muntahiyah bitamlik, dan pembiayaan dengan akad qard. Mari simak videonya. Yang pertama yaitu ijaroh. Ijaroh berasal dari kata al-ajru yang artinya upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Jadi, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya, syarat dan rukun ijaroh. Rukun ijaroh terdiri dari pertama, sihot ijaroh, yaitu ijab dan qabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad, pemberi sewa maupun pemberi jasa atau mujir, penyewa ataupun pengguna jasa atau mustajir. Yang ketiga, objek akad ijaroh. Objek akad ijaroh harus mengandung kemanfaatan barang dan sewa maupun kemanfaatan jasa dan upah. Yang keempat yaitu ujroh. Ujroh adalah imbalan yang diterima oleh mujir atau pemberi sewa. Selanjutnya yaitu syarat ijaroh. Syarat ijaroh yang pertama, syarat terjadinya akad atau syurut al-inaqad. Yang kedua, syarat pelaksanaan atau syurut al-nafadh. Yang ketiga, syarat sah atau syurut al-sihah. Yang keempat, syarat mengikat atau syurut al-luzum. Jenis akad ijaroh. Jenis akad ijaroh menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107. Yang pertama, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang kedua, ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan ijaroh dengan akad janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijaroh pada saat tertentu. Jadi perbedaannya, jika ijaroh itu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri, sedangkan ijaroh muntahiyah bitamlik diikuti pemindahan kepemilikan atas aset itu pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu jual dan sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijaroh. Jenis ijaroh seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menjual kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjualan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan laba rugi. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad ijaroh. Berakhirnya akad ijaroh disebabkan karena yang pertama, periode akad selesai sesuai perjanjian. Namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya keterlambatan panen apabila menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai, pembeli sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijaroh. Yang ketiga, terjadinya kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak mampu membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Selanjutnya yaitu
Ijaroh dalam teknis perbankan. Ijaroh dalam teknis perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi ijaroh ditandai adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Yang kedua, pada akhir masa sewa, bank bisa saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan nama al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik, sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Selanjutnya yaitu skema pelaksanaan ijaroh di lembaga keuangan syariah. Oke, bisa dilihat di situ sudah tertera skema ijaroh. Yang pertama, penjelasannya, nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh ke bank syariah. Lalu, bank kemudian memberi atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijaroh, tarif ijaroh dari supplier atau penjual ataupun pemilik. Lalu yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijaroh, tarif ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, maka akad ijaroh ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Lalu skema yang keempat, bank menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode berakhir, nasabah mengembalikan objek ijaroh tersebut kepada bank. Lalu, bila bank membeli objek ijaroh tersebut, setelah periode ijaroh berakhir, objek ijaroh tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu IMBT atau Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. IMBT adalah akad antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan, maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijaroh sebelumnya yang pertama secara hibah, yang kedua secara penjualan sebelum akad berakhir sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Yang ketiga, penjualan pada akhir masa ijaroh dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Selanjutnya yaitu skema pelaksanaan IMBT di LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. Skema pelaksanaan yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh dan memesan objek sewa kepada bank syariah melalui proses negosiasi antara nasabah dan bank, ataupun bank mengajukan beberapa persyaratan kepada nasabah untuk nasabah penuhi sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan ijaroh. Yang kedua, bank mencari dan membeli objek sewa yang akan dipesan oleh nasabah. Selanjutnya, setelah dicapai kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai objek barang ijaroh, tarif ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, angsuran pembelian objek bila pemindahan kepemilikan melalui pembelian secara langsung, maka akad ijaroh ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Selanjutnya, bank menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Selanjutnya, setelah periode ijaroh berakhir, bank memindahkan kepemilikan objek sewa kepada nasabah, bisa melalui hibah maupun dengan proses jual beli. Contoh dari pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik yang berlaku
berlaku di perbankan syariah, yaitu contohnya si A sebagai nasabah akan menyewa mesin melalui bank syariah untuk proses produksinya. Lalu bank syariah akan membeli mesin dari penjual. Objek mesin yang telah dibeli oleh bank syariah akan disewakan kepada si A. Setelah itu, si A membayar uang sewa kepada bank syariah. Di akhir masa sewa, kepemilikan mesin tersebut berpindah ke nasabah, yaitu ke si A melalui akad ijarah muntahiyah bitamlik. Perbedaannya, jika ijarah tidak terjadinya proses pemindahan kepemilikan pada akhir masa sewa, sedangkan jika ijarah muntahiyah bitamlik terjadi proses pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa mesin tersebut. Selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad qard. Qard menurut bahasa adalah al-qardun yang artinya pinjam meminjam, atau qirad berarti al-qit'u atau cabang atau potongan. Ialah harta yang diberikan seseorang pemberi qirad kepada orang yang diqiradkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu. Secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Sedangkan qardul hasan adalah suatu interest free financing. Kata hasan berarti dari bahasa Arab yaitu ihsan, yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardul hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga ataupun keuntungan. Qardul hasan tergolong dalam akad tabarru. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, atau tabarru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya, pinjaman qardul hasan diberikan kepada pertama, mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendadak atau darurat. Yang kedua, para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Qard yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Qardul hasan juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk qardul hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang, seperti bea materai, bea akta, notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Perbedaan qard dengan qardul hasan. Jika qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan qardul hasan pemberian pinjaman kepada orang lain di mana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga qardul hasan ini dianggap sedekah atau infak. Walaupun pada prinsipnya bukanlah produk yang profitable, namun tetap harus diperhatikan sistem dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, dilihat dari segi sumber dana.
sumber dana qard berasal dari dana komersial ataupun modal. Sedangkan sumber dana Qardul Hasan berasal dari dana sosial, yakni dana zakat, infak, dan sedekah. Ya, bisa dilihat skema pinjaman qard atau Qardul Hasan dalam gambar. Yang pertama, pihak nasabah atau muqtarid mengajukan pinjaman kepada LKS atau muqrid sebagai LKS dengan menggunakan akad qard. Bisa dilihat di situ si peminjam mengajukan pinjaman kepada pemodal. Misalkan pemodal itu adalah lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah. Yang ketiga, setelah mendapatkan keuntungan usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya. Setelah mendapatkan keuntungan, nasabah mengembalikan seluruh modal yang dipinjamnya kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabah itu sendiri. Jadi ini bukan akad musyarakah maupun mudorobah yang keuntungannya dapat dibagi dua. Tetapi dalam akad Qardul Hasan ini, keuntungan yang diperoleh oleh nasabah itu 100% milik nasabah itu sendiri. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan Qard al-Hasan, yakni pertama, Qard al-Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang membutuhkan. Yang kedua, nasabah Qard al-Hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, nasabah Qard al-Hasan dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang kelima, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan lembaga LKS telah menentukan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, menghapus sebagian atau seluruh kewajiban.